hari pertama aku nggak pakai kacamata. Oh my god, nggak pakai eyeliner ya. Matanya kecil banget. Terus yang sebelah sini kayak kantong mata yang sudah kujaga selama ini dengan skincare jadinya hitam dan kayak abis ini ya, mata-mata abis patah hati alias berair. Banyak banget kemarin sampai bengkak kantong matanya. Tapi alhamdulillah kemarin lasiknya lancar banget. Jadi ternyata nggak lama prosesnya itu. Yang lama adalah apa ya, persiapannya gitu. Jadi pertama tuh di screening, terus diperiksa korneanya, tes darah, antigen. Itu tuh yang kayak jauh lebih lama daripada lasiknya. Karena saat lasiknya itu cuman masuk ke ruangan, tetes-tetes, udah aja gitu selesai. Ya rasanya kayak gitu. Padahal sih lumayan mungkin ya orang yang nonton dari luar, karena tempatnya tuh kayak akuarium, jadi literally bisa ditonton sama orang-orang di luar. Jadi gini, pertamanya aku cuma masuk ganti baju operasi, terus ditetesin antibiotik, habis itu di lab betadine, terus cuma dikasih anestesi 3, terus katanya mataku udah nggak berasa. Tapi jadi mikir emang selama ini mata kan nggak berasa ya, bukan kayak bagian tubuh lain yang kayak bisa disentuh gitu. Emang nggak berasa, udah gitu masuk ke alatnya, di laser, terus dikorek. Terlihat ini ya ngilu banget kalau kalian lihat di video, tapi sebenarnya aku nggak berasa apa-apa sih, cuma disuruh fokus, disuruh diam, ngelihat kayak titik hijau gitu di atas, terus udah selesai. Dan begitu keluar ruangan beneran loh kayak kok bisa ngelihat gitu, meskipun masih agak-agak blur dan berair gitu matanya, tapi langsung diperiksa lagi dan katanya udah oke. Nah kayak gitu kan, jadi menurut aku sih apa ya, nggak seserem yang dibayangin orang-orang. Kalau orang cerita lasik tuh dibilangnya tuh keteken lah, matanya kenapa lah, terus ada yang bilang kayak kelilipan terus lah. Menurut aku sih enggak. Definisi terbaik ya mataku sekarang adalah kayak pakai soft lens kelamaan. Tuh kan ya, kalau kalian udah sering pakai soft lens, pas kelamaan itu rasanya tuh kayak pengen tetesin air tapi lupa bawa airnya gitu. Pas mau dibuka lupa bawa tempatnya, jadi kita kayak terpaksa pakai si soft lens terlalu lama, nggak bisa dibuka. Nah itulah rasanya mataku sekarang, nggak nyaman doang tapi nggak perih sama sekali, nggak sakit sama sekali, dan benar-benar bisa beraktivitas normal karena memang nggak sakit. Nah sekarang aku mau ke dokter dulu, jadi kita akan ngeliat kata dokter gimana. Aku sih merasanya aku baik-baik aja, tapi nggak tahu kalau kata dokter. Jadi akan dicek juga udah bisa lihat normal apa belum, dan nanti kita lihat harus konsul. See you di rumah sakit. Ternyata nggak sesakit itu dan malah nggak sakit sama sekali ya. Cuma ganjel-ganjel aja gitu, nggak ada perih-perih apa-apa. Jadi nggak usah takut karena nggak semengerikan gitu, nggak semengerikan yang dibayangin. Sama aku mau kasih ini buat dokter buku. Keren banget nih buku yang digambarkan. Ternyata dapat juga. Iya dong, aku bawain loh dari Jakarta khusus buat dokter Eva. Semoga tetap produktif ya. Amin, makasih ya dokter ya. Nah aku udah selesai konsultasi sama dokter Erna. Ini kan hari pertama ya, nanti harus konsul lagi seminggu, lalu sebulan, dan dikasih obat tetes yang harus rajin dipakai karena biar nggak berasa matanya kering. Tuh enak banget deh kalau ditetes pokoknya. Nah aku gak sabar banget karena udah bisa aktivitas normal lagi, udah nggak berasa apa-apa, cuman masih agak lebih silau yang sebelah kiri karena lebih sensitif. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Dadah. Hai, aku udah pulang dari rumah sakit. Kacamata yang membuat hidungku ya kalau merosot tuh kayak abis rinoplastik tuh kan, kayak hidung-hidung yang abis dioperasi gitu ya. Jadi ini kacamata khusus, disuruhnya sih dipakai selama keluar rumah. Jadi biar nggak kena debu, biar nggak kelilipan, karena seremnya tuh kelilipan terus nggak sengaja diucek-ucek gitu matanya. Tapi kan aku agak ngeri, jadi kemarin pun seharian di rumah aku pakai gini kan. Gak apa-apa lah ya, nggak seburuk itu kan ya, anggap aja face shield gitu ya, meskipun nggak menutupi muka. Nah jadi ini kacamata udah dikasih juga sama Bandung Eye Center, terus bisa diatur loh ininya, jadi kayak bisa dipanjang-pendekin gitu sesuai mukamu. Ini adalah salah satu dos yang harus dilakukan kalau kamu udah selesai operasi lasik. Jadi mata kamu tuh harus dijaga banget, nggak boleh kena debu. Nah tapi ya ada yang menarik karena orang-orang tuh bilang nggak boleh kena air seminggu, nggak bisa wudhu, nggak boleh keramas, kayak sulit hidupnya gitu ya.
kata dokter aku sih boleh, tapi harus hati-hati. Jadi cuci mukanya jangan heboh banget gitu, tapi diusap pelan aja. Jadi kena air tuh boleh. Bayangin ya kalau mata nggak kena air kan rasanya kayak kaku-kaku kotor gitu kan, malah jadi nggak seger dan malah jadi berasa sakit. Jadi boleh banget kena air, nggak masalah sama sekali, asalkan hati-hati. Yang nggak boleh itu kena air sabun. Jadi mandinya aku pakai ini karena aku inse. Jadi aku mandi pakai ini biar nggak kecipratan gitu, kan lebih aman gitu ya, kayak mau ngelas ya. Nah gitu. Terus ini loh, apa namanya? Aku pakai kacamata renang pas keramas. Jadi kata ibu aku udah nggak usah keramas dulu. Ibu aku khawatir gitu kan, udah nggak usah keramas dulu, nggak apa-apa lah, rambutnya diusek-usek aja pakai waslap. Aduh risih banget kan ya pakai jilbab seharian, masa iya nggak keramas. Jadi aku mencari kacamata renang, lalu aku pakai kacamata renang dan aku keramas pakai kacamata renang. Jadi sebenarnya nggak masalah, nggak perlu kayak ngerasa harus hati-hati banget, nggak perlu harus kayak terbatasi gitu, karena yang penting kamu jaga aja nggak kemasukan debu dan nggak kemasukan air sabun plus berenang. Mana aku tuh ya udah terlanjur janji sama Sailo mau berenang minggu depan, terus ternyata nggak bisa karena ya kalau berenang mah kan airnya serem banget ya, air kaporit lah, udah gitu bercampur dengan daki-daki manusia lain ya kan, masa iya mau dimasukin ke mata habis lasik kan mustahil gitu. Tapi kalau wudhu mah ya boleh ya. Jadi itu adalah dosnya, donsnya, dos apa dons ya, boleh kena air. Terus apalagi, bentar aku nyontek dulu soalnya aku udah catat takut ada yang kelewat. Terus nggak boleh pakai make up, itu yang terberat dari hidupku. Deg-degan soalnya takut ada event atau apa. Jadi kemarin pas dibilang nggak boleh pakai make up, aku langsung cek kalender dan untungnya pas banget event pertama aku tuh masih di minggu depan. Jadi memang 1 minggu setelah lasik ada event. Jadi pas event udah bisa pakai make up karena tantangannya itu cuma 1 minggu. Lalu aku baca di brosurnya juga, jangan kena benturan, tekanan atau menggosok. Jadi pas tidur itu dikasih kayak penutup mata, jadi kamu nggak akan otomatis gosok. Tapi buat aku sih nggak mengganggu tidur ya, aku tetap tidur aja seperti biasa. Dan udah, donsnya cuma itu doang. Jadi bener-bener aman, bener-bener nggak mengganggu aktivitas kamu. Sekarang dosnya ya, harus apa sih setelah operasi lasik itu? Dusnya adalah kamu harus rajin pakai tetes matanya. Kalau aku sebagai manusia pelupa dan tahu diri, kan ada ya manusia pelupa tidak tahu diri. Aku manusia pelupa dan tahu diri, jadi aku pasang alarm. Jadi ada obat yang harus ditetes 1 jam sekali, ada obat yang harus ditetes 3 jam sekali. Aku pasang alarm biar nggak lupa. Lalu harus kontrol teratur sesuai jadwal dokternya. Aku nyontek di brosurnya BEC karena lengkap. Terus kalau mata merah sakit itu harus langsung ke dokter dan harus pakai kacamata pelindung dan mempertahankan kadar gula darah tetap normal selama pemulihan. Mungkin orang-orang yang memang punya masalah sama gula darah ya, kalau aku kan nggak ada sama sekali, jadi so far sih nggak ada pantangan apa-apa. Yang penting pakai kacamata kalau keluar rumah biar nggak kelilipan, sama pakai obat tetes mata. Nah itu kan setelah operasi. Nah sebelum operasinya juga ada sih beberapa pantangan yang menurutku lebih berat dibandingkan setelahnya. Karena 2 minggu itu harus lepas softlens. Jadi kalau kalian lihat Instagram aku 2 minggu ke belakang, setumben-tumbenan itu tiba-tiba berkacamata terus. Itu karena memang 2 minggu tuh harus pakai kacamata dan nggak boleh pakai softlens. Namanya aku tentu tetap nawar ya kan, dok emang nggak boleh ya cuma buat event doang 1 jam aku pakai softlens ya kan, karena kurang cantik gitu ya, matanya tidak abu-abu. Kata dokternya nggak boleh karena matanya harus istirahat selama 2 minggu, jadi bener-bener nggak boleh pakai softlens sama sekali. Terus nggak boleh make up tuh 1 hari sebelum, jadi 1 hari sebelum udah nggak boleh pakai eyeliner, eyeshadow sama sekali. Abis itu apa lagi ya, cek dulu. Habis itu ya sama satu lagi, nggak boleh kurang tidur. Jadi H-1 tuh harus banget cukup tidur. Ini kayak berlaku bagi ini apapun ya, tindakan apapun gitu. Maksudnya kamu mau operasi apapun juga sebisa mungkin sehari sebelumnya jangan kurang tidur biar nggak pingsan kali ya, biar nggak shock dan biar matanya tuh segar. Jadi sehari sebelumnya aku udah bener-bener kayak tidur lebih cepat, meskipun nggak bisa tidur karena kayak nggak sabar pengen besok gitu ya. Tapi aku berusaha tidur lebih cepat biar besoknya fit gitu. Dan alhamdulillah tadi kata dokter semuanya baik-baik aja, semuanya normal-normal aja. Jadi aku udah bisa beraktivitas kayak biasa lagi, nggak perlu ada yang harus diperhatiin lagi lebih lanjut. Cuma nanti tinggal balik lagi ke dokter kalau obatnya habis. Jadi aku udah dikasih stok obat dokternya tuh kayak lebih panjang gitu, takutnya kelewat kontrolnya karena seharusnya nggak boleh kelewat, tapi karena aku di Jakarta
dan dokternya di Bandung, jadi takutnya kelewat, jadi dikasih obatnya lebih. Dan sebenarnya boleh, jadi misalnya kalian mau lasiknya di Bandung, lalu kemudian mau kontrol dokternya di Jakarta, itu nggak masalah. Cuman memang di hari H 1 minggu tuh aku udah event seharian, jadi aku nggak akan bisa kontrol, aku baru akan bisa kontrolnya sepertinya di weekendnya. Akan aku update semuanya, rinciannya juga, gimana pengalaman aku lasik di BEC, gimana pelayanan mereka, dan gimana kondisi mata aku setelah 1 bulan. See you di video selanjutnya ya, dadah!